Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ilham Arif Sirajudin bersama Nyonya, Bapak-bapak ketua partai, ada Pak Ara di sini. Hidup Demokrat. Kemudian partai yang kedua mengusung kami, Pak Firdaus beserta jajarannya. Hidup PBB. Dan di sini juga hadir Gerakan Pemuda Ka'bah. Hidup Gerakan Pemuda Ka'bah. Dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami, Muhammad Ramdan Pomanto dan Samsuri Rizal MI, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan perkenannya lah kami berdua menyatukan diri ke dalam suatu kehendak yang diikat oleh Ikatan Budaya Makassar, Pulau Sibatang, Aceh, Tongka-Tongka, akan mendeklarasikan sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota untuk memimpin kota Makassar. Pada kesempatan ini juga, perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada segenap pendukung dan seluruh keluarga, partai pendukung kami, seluruh pribadi yang menyemangati kami, keluarga dari tim kami. Bagi kami, deklarasi ini adalah amanah masyarakat Kota Makassar. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kehadiran saudara-saudaraku di tempat ini, di anjungan Pantai Losari yang megah ini, sebagai salah satu karya kami bersama Pak Ilham Arif Sirajudin, sosok wali kota yang telah meletakkan landasan Kota Makassar menuju kota dunia dengan kearifan lokal. Kami bangga kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang datang untuk menggelorakan kebangkitan, harapan dari sebuah semangat untuk masa depan yang lebih baik bagi Kota Makassar ini. Harapan atas demokrasi yang lebih baik, atas perbaikan kota yang insya Allah 2 kali tambah baik dari apa yang ada sekarang. Serta harapan akan perbaikan kehidupan kita semua. Setiap orang di Makassar ini dan setiap jengkal tanah di Makassar ini pasti akan memberikan harapan bagi warganya untuk berkembang. Percayalah bahwa kami berdua akan mewujudkan harapan itu di masa depan. Hadirin yang saya hormati, pepatah lama mengatakan, kalau kita kehilangan kesehatan, kita tidak kehilangan harta benda. Kalau kita kehilangan harta benda, kita hanya kehilangan sesuatu. Tetapi kalau kita kehilangan masa depan, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Masa depan 2 kali tambah baik untuk Kota Makassar adalah harapan bagi kita semua. Kota Makassar adalah sejarah atas nilai-nilai demokrasi. Di semua etnik di Kota Makassar ini, nilai-nilai demokrasi telah tertanam jauh, melampaui ingatan kita semua masa lalu. Kini kita berkewajiban menjalankan demokrasi yang lebih baik, bukan hanya untuk memimpin, untuk memilih wali kota dan wakil wali kota, tetapi juga memilih pemimpin rakyat. Maka dengan itu, kita percaya bahwa kita berutang pada sejarah atas nilai demokrasi. Kami ingin menunaikan utang itu. Bagi kami, pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dan Samsuri Rizal tidak pernah ragu. Insya Allah kami berdua mampu memegang, menjaga amanah demokrasi. 2 partai telah mendukung kami dan seluruh masyarakat. Kami meyakini bahwa semua partai pendukung dan masyarakat Makassar adalah satu keluarga besar yang akan menuntun kami, yang akan menegur kami, dan yang akan menyemangati kami. Kami bersama partai pendukung dan masyarakat Makassar menyatukan diri dalam harapan masa depan untuk memperjuangkan demokrasi dan pemerintahan 2 kali tambah baik.
hormati, jika pesan kebangsaan adalah suara moral pemimpin bangsa, maka kita juga pantas mengetengahkan pesan leluhur dan pendahulu kota Makassar. Sa'ra, api sabi kana, api sabi gau, api sabi rupa tahu. Suara menandai kata, kata menandai perilaku, perilaku menandai manusia. Itulah kehendak nilai-nilai lokal atas pemimpinnya. Berilah suara pada kami berdua. Kami akan bangun perilaku pemerintahan. Kami akan menandai pemerintahan untuk kemanusiaan. Kami pasti mendengarkan suara yang diberikan kepada kami. Karena kami memang terlahir di tanah Makassar ini. Kota Angin Mamiri, anak Lorena Makassar. Sekarang kami berdua berdiri di sini dengan semangat anak Lorena Makassar, anak asli Makassar, dan dengan moralitas pemimpin kota Makassar. Kami satukan langkah menuju masa depan baru yang 2 kali tambah baik. Untuk memimpin dan membangun kota Makassar secara berkelanjutan. Ajakan moral rakyat terhadap pemimpin kota Makassar yang mengatur hak-hak rakyat dan pemimpin dapat diketengahkan. Bali kareng, tiratan di Bali. Ale kareng, tiratan di Ale. Pala di kareng, tiratan di pala. Belanjakanlah wahai pemimpin yang pantas engkau belanjakan. Ambillah yang pantas engkau ambil. Mintalah apa yang engkau pantas minta. Rakyat tidak berkenan pada pemimpin yang korup. Rakyat hanya meminta pemimpin memegang amanah dan kepantasan. Kami tahu bahwa masalah pembangunan telah mengganggu sendi-sendi kehidupan kita. Tetapi kami pun tahu bahwa rakyat adalah kekuatan besar dalam demokrasi. Di bidang ekonomi, justru ekonomi rakyatlah yang menyelamatkan bangsa dan daerah ini. Oleh karena itu, ekonomi rakyat harus dikembangkan. Pasar-pasar rakyat harus dipelihara, diperbanyak, digunakan sebagai penyangga ekonomi. Lorong-lorong harus dioptimalkan, lebih diproduktifkan. Rakyat harus diajak untuk terlibat penuh dalam perekonomian. Kepemimpinan yang demokratis, transformatif, harmonis, dinamis, dan inspiratif adalah prinsip kepemimpinan kami. Kepemimpinan seperti ini menguatkan kami mendeklarasikan diri secara terbuka di anjungan Pantai Losari ini. Pesan kami adalah dengan semangat anak Lorena Makassar, kita bangun dan memajukan kota Makassar 2 kali tambah baik. Hari ini, di tempat ini, kami menyatakan hal-hal mengenai pelayanan pemerintahan insya Allah akan diselenggarakan dengan cara yang baik. Dan dalam waktu 5 tahun, kita akan mencapai standar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata. Wali kota dan wakil wali kota adalah manusia biasa. Wali kota dan wakil wali kota tidak bisa menjalankan semua hal tanpa dukungan rakyat. Sebagai manusia biasa, saudara-saudaraku semua yang hadir di sini, yang tidak sempat hadir di sini, patut bahu-membahu dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Kami memohon restu dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku sekalian untuk mewujudkan keinginan kami berdua ini. Tujuan pembangunan berkualitas bagi kota Makassar adalah kesejahteraan kota Makassar. Pembangunan bukan sekedar mengejar pertumbuhan, tetapi kualitas pembangunan daerah yang baik. Pemerintah kota seharusnya mendorong etos usaha rakyatnya, mengembangkan ekonomi daerah yang dinamis, mencakup skala ekonomi pertumbuhan, tingkat pembangunan, efisiensi, kesempatan kerja, pengembangan teknologi, dan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah. Pemerintah Kota Makassar
juga sejatinya mengembangkan sumber daya manusia dan mengelola secara optimal serta mendukung pembangunan infrastruktur yang handal. Kesemua ini adalah tanggung jawab pemerintah Kota Makassar. Tujuan-tujuan itulah yang menjadi inti dari kehadiran kami berdua di panggung ini. Kami butuh uluran tangan saudara-saudaraku semua. Satu suara dari saudara-saudaraku, satu suara dari penduduk Kota Makassar, sama artinya amanah bagi kami. Amanah untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan daerah ini. Untuk itu, kami, Muhammad Ramdan Pomanto, anak Lorona Makassar, bersama Samsul Rijal, hari ini, tanggal 4 Juni 2013, di Anjungan Pantai Rosari, ikon terbaru dan terdepan Makassar, menyatakan, demi Allah, demi kelanjutan peradaban Makassar, demi semua orang yang berjasa atas Makassar, demi kekuatan Sirina Pace, yaitu selalu punya rasa malu untuk kalau tidak berbuat Makassar. Kami semua menerima semua desakan para tokoh aspirasi masyarakat Makassar yang tersebar mulai dari lorong-lorong sampai ke pusat kota untuk maju sebagai wali kota dan calon wakil wali kota Makassar periode 2014-2019. Hadirin yang saya muliakan, apa yang belum mampu dicapai oleh pemerintah saat ini akan kami wujudkan. Apa yang keliru akan kami perbaiki, dan apa yang menyimpang akan kami luruskan. Pembangunan kami jalankan kelak diharapkan terakumulasi dalam suatu modal sosial agar masyarakat Kota Makassar sanggup mencapai posisi keseimbangan baru sebagai masyarakat yang kuat, modern, bermartabat. Demikian komitmen kami. Kota Makassar adalah kawasan yang besar, beragam, dan multi etnis. Kebesaran dan berkeragaman yang memiliki renggang sejarah ratusan tahun lampau. Kebesaran tentunya adalah kekuatan, tetapi keberagaman sering memunculkan tantangan. Aneka tantangan itu mencakup sistem tata pemerintahan, kepastian hukum untuk menjawab rasa keadilan, belum optimalnya pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih atau clean government dengan tata kelola yang amanah atau good governance. Demi masa depan, Kota Makassar butuh kepemimpinan yang lebih visioner, yang transformatif. Kota Makassar juga butuh pemerintahan yang bersih, yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan rakyat. Kota Makassar butuh pemimpin yang mampu mengurai persoalan-persoalan pembangunan, pemimpin yang dapat meningkatkan pendapatan rakyat, dan pemimpin yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan sosial dalam irama yang dinamis, inspiratif, dan selaras. Kami meyakini pemerintahan bersih dapat diandalkan. Pemerintahan transformatif dapat menangani persoalan teknis administratif pemerintahan. Dan kami percaya bahwa pemerintahan bersih dan transformatif adalah pemerintahan yang dapat melanjutkan dan melahirkan serta mengembangkan terobosan-terobosan baru. Selalu saja ada cara baru yang murah dan efisien dalam memecahkan masalah rakyat. Banyak masalah baru yang sering tidak memiliki padanan dalam sejarah. Cara mengatasinya pun memerlukan ikhtiar melampaui zaman. Diperlukan terobosan-terobosan baru yang visioner. Terobosan yang dimaksud seperti rekonstruksi nasib rakyat, reformasi birokrasi, dan restorasi tata ruang. Tantangan Kota Makassar sebagai kota dunia ke depan pasti semakin kompleks dan dinamis. Diperlukan kepemimpinan yang kuat serta dapat melanjutkan program yang diletakkan oleh pemimpin pendahulu dari kota ini. Kita tidak ingin
Kemajuan kota ini berhenti karena hanya pergantian kepemimpinan. Bapak Ilham Arif Sirajuddin telah meletakkan nilai-nilai yang visioner, menjadikan Makassar sebagai kota dunia dengan kearifan lokal. Hadirin yang saya hormati, menciptakan atmosfer usaha bagi masyarakat bawah adalah prioritas kami. Penting bagi kami bahwa semangat berusaha pasti mampu mensejahterakan keluarga. Kesejahteraan masyarakat habis bawah menjadi prioritas kami. Meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin akan menguntungkan semua pihak. Demokrasi yang sehat adalah tujuan kami. Kami meyakini bahwa lembaga demokrasi yang sehat dapat menyalurkan kehendak, aspirasi, dan suasana batin hati nurani rakyat. Para aktor politik semestinya menyadari cara-cara yang patut diteladani oleh generasi mendatang. Tidak ada yang diuntungkan oleh proses politik kotor. Semakin kotor proses politik, semakin subur apatisme rakyat. Para aktor yang terlibat di dalamnya akan semakin kehilangan kepercayaan. Kepemimpinan kami berdua adalah kepemimpinan yang komplementari, yaitu kepemimpinan yang saling melengkapi. Oleh karena itu, melalui forum deklarasi ini, perkenankanlah saya memberikan kesempatan kepada saudaraku Daeng Ical Samsurijal MI sebagai calon wakil wali kota Makassar untuk melanjutkan orasi kami ini. Saya Daeng Ical. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudaraku Dani Pomanto, anak Lorena Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, kami tahu bahwa banyak masalah pembangunan yang harus diwujudkan dalam sendi-sendi kehidupan kita. Tetapi kami pun optimis bahwa rakyat adalah kekuatan terbesar dalam demokrasi. Peningkatan kesejahteraan akan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan politik. Demokrasi bisa menjadi lebih sehat, kualitas SDM akan meningkat, dan dunia usaha pun tentu akan semakin bergairah. Peningkatan kesejahteraan adalah kunci dari dinamika persoalan. Bila akar masalah ini bisa kita selesaikan bersama, dengan sendirinya penyelesaian masalah lain tidak akan pernah menjadi hambatan. Tantangan kita sekarang adalah menurunkan tingkat kemiskinan, mengatasi pengangguran, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberdayakan ekonomi rakyat, peningkatan PAD dan menggerakkan distribusi APBD secara lebih terarah, mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah, memelihara kelestarian hidup, serta menjaga siri napasnya tetap bersemayam dalam sanubari kita. Sebagai calon pemimpin Kota Makassar, kami akan kedepankan kepentingan rakyat. Kami ingin mewujudkan pemerataan pendapatan. Kami ingin memastikan keadilan sepenuhnya untuk rakyat. Makassar adalah tempat untuk kita semuanya. Tempat memberi dan menerima cinta kasih untuk kehidupan yang lebih baik. Tempat merendah masa depan demi kita, demi keluarga, demi masyarakat, dan demi bangsa. Tidak kalah pentingnya tentu saja adalah peran perempuan yang menjadi salah satu prioritas kami. Pembangunan daerah di Makassar ini harus mencakup kesetaraan gender dan disabilitas, agar kesepadanan di dalam berbagai bidang kehidupan dapat kita wujudkan secara bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari seperjuangan, kerja keras memang terang menunggu kita. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakannya untuk kita semua. Kami akan memegang amanah warga Kota Makassar untuk menjalankan kebijakan pembangunan yang tepat. Kami, saya dan Pak Dani, menghendaki agar pemerintahan menumbuh kembangkan masyarakat yang maju
dan berkualitas serta menghargai keberagaman. Semua ini adalah kebutuhan hakiki, kebutuhan dasar manusia. Di samping itu, solidaritas antar sesama diperlukan sebagai penyejuk dan penyegar. Di samping itu, sebagai perekat sosial, keanekaragaman sosial, keanekaragaman budaya, dan keanekaragaman peradaban. Dalam keanekaragaman itulah sikap saling menghormati, saling memahami, serta saling menerima perlu kita tumbuhkan terus-menerus. Di hampir semua peradaban, solidaritas dibangun sebagai karakter bangsa. Manusia-manusia religius bukanlah manusia yang hanya soleh pada dirinya sendiri. Manusia-manusia yang berbudaya adalah manusia yang di samping soleh secara pribadi juga bisa bikin soleh secara sosial. Saudaraku-saudaraku sekalian, pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Transparansi adalah keterbukaan demi pertanggungjawaban. Pemerintahan yang transparan selalu terbuka untuk rakyatnya, untuk tahu seperti apa uang rakyat itu digunakan. Pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan yang dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan yang transparan selalu mampu bernegosiasi dan mau berdialog dengan rakyatnya. Pendek kata, pemerintahan yang transparan adalah perubahan pemerintahan yang bersedia dinilai oleh rakyatnya sendiri. Bukan hanya menyandarkan penilaian pada pihak lain. Akuntabilitas adalah sebuah etika. Jika pemerintahan tidak akuntabel, sama saja artinya berarti pemerintahan yang tidak beretika. Berarti sama artinya sebagai pemerintahan monster yang ditakuti dan dihindari. Etika tidak mungkin ditegakkan jika pemimpinnya mengabaikan nilai-nilai kultural Bugis Makassar. Pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi rakyatnya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terhadap semua tindakan pemerintah. Akuntabilitaslah yang membuat pemerintah bersikap terbuka untuk dikritik. Tanpa akuntabilitas, rakyat akan apatis terhadap pemimpinnya, terhadap pemerintahnya, lalu akan meninggalkannya. Untuk itu, sejak awal kami menegaskan tekad untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kami ingin rakyat bisa paham apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Kami ingin rakyat merasa senang untuk berekspresi. Public sphere akan menjadi bagian dari komitmen kami berdua. Kita semua tentu ingin agar masyarakat tidak hanya ke kantor rumah rakyat, ke kantor DPR, hanya kalau ingin berdemo. Tidak hanya ke kantor camat dan kantor lurah kalau ada urusannya. Kita mau masyarakat akan datang ke DPR untuk memberikan ide-ide cerdas dan kreatifnya. Karena masyarakat tentu ingin menjadi bagian integral dari pembangunan. Kami